Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia membuat ketimpangan pemerataan pembangunan dan memperbesar kemiskinan antar wilayah. Kemiskinan menjadi faktor utama tingginya angka putus sekolah karena sekitar 73% kasus putus sekolah di Indonesia terjadi akibat rendahnya pendapatan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki tantangan dalam hal pendistribusian tenaga pendidik yang tidak merata, di mana banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Di samping itu, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan juga masih kurang memadai. Data yang dipublis oleh BPS 2020 menunjukkan lebih dari 70% ruang kelas di setiap jenjang pendidikan Indonesia dalam kondisi rusak. Padahal, salah satu peluang untuk meningkatkan minat belajar siswa dapat terpenuhi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai guna merealisasikan pembelajaran berkualitas yang dapat meningkatkan life skill. Namun tidak terpenuhinya hal tersebut membuat mutu pendidikan masih rendah. Pemerintah telah menuangkan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31 Ayat 1, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, tampak ada kesenjangan antara harapan dan realita. Data PISA 2018 mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-6 terbawah dari 77 negara. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan kita tidak sedang baik-baik saja. Untuk mendukung 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, tepatnya tujuan keempat, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, maka hadirlah PEDI. PEDI adalah alat yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. PEDI hadir dengan memanfaatkan sistem pembacaan gelombang otak oleh EEG, yang mana hasil pembacaan gelombang otak ini akan diterjemahkan ke dalam berbagai hal terkait kondisi belajar siswa dengan bantuan Artificial Intelligence. Seperti kita ketahui, otak merupakan organ vital yang mengontrol pikiran, ingatan, emosi, dan setiap proses yang terjadi pada tubuh. Otak terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung. Proses pertukaran informasi dapat terjadi dengan bantuan sinyal-sinyal listrik yang muncul akibat reaksi kimia pada neuron otak. Dengan mendeteksi sinyal-sinyal tersebut secara real-time, kita secara tidak langsung bisa mengetahui proses yang sedang terjadi di dalam otak. Sinyal yang dihasilkan sebuah neuron memang sangatlah lemah, bahkan tidak cukup untuk menembus lapisan terdalam yang melindungi otak. Namun, setiap kali ribuan neuron aktif secara bersamaan, tercipta medan listrik yang cukup kuat untuk menyebar melalui pelindung otak dan menembus tulang dan tengkorak. Aktivitas listrik inilah yang kemudian dapat dideteksi dengan menggunakan sensor EEG. Dengan menggunakan sensor EEG, kita mampu lebih memahami bagian-bagian otak dan fungsinya, di mana kita juga bisa mengetahui bagian otak mana yang sedang aktif. Selain itu, dengan EEG, kita bisa mengetahui frekuensi yang muncul di setiap aktivitas otak. Pola frekuensi yang dihasilkan akan berbeda tergantung keadaan otak saat itu, seperti gelombang delta, gelombang theta, gelombang alfa, gelombang beta, maupun gelombang gamma. Gelombang-gelombang tersebut dapat dengan mudah dideteksi menggunakan sensor EEG. Dengan sensor EEG yang dimiliki PEDI, menyebabkan gelombang listrik yang dihasilkan oleh otak siswa dapat dideteksi secara real-time. Setelah terdeteksi, PEDI mengirimkan gelombang tersebut ke sistem database. Sistem database dari PEDI dilengkapi dengan teknologi AI yang secara otomatis akan menganalisis gelombang otak yang diterima. Hasil analisis gelombang otak siswa diterjemahkan ke dalam gaya belajar, tingkat konsentrasi, kemampuan siswa, dan kepribadian. Selanjutnya, hasil terjemahan gelombang otak akan dikirim ke smartphone guru. Dengan demikian, guru menjadi lebih terbantu dalam menentukan model ataupun metode pembelajaran yang cocok digunakan, sehingga dalam proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Tidak hanya itu, ketika tingkat konsentrasi siswa menurun, guru akan menerima peringatan berupa notifikasi, sehingga guru bisa langsung memberikan treatment yang sesuai dengan kondisi siswa. PEDI dapat digunakan oleh semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, seperti tunagrahita, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunalaras, tunadaksa, autisme, berkesulitan belajar, dan lamban belajar. Penggunaan PEDI akan mampu memfasilitasi siswa sesuai dengan karakteristik, gaya belajar, kemampuan, dan kepribadian masing-masing siswa. Penerapan PEDI ke seluruh sekolah di Indonesia memberikan solusi terhadap pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan pendidikan yang bermutu, maka kualitas luaran akan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang berintelektual tinggi dan berkarakter, serta memiliki life skill yang sesuai dengan tuntutan zaman. Siswa yang memiliki kecakapan hidup adalah mereka yang memiliki kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
Mereka mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, berpikir kreatif dan inovatif, sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia menuju ke angka nol.